Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Sayuti, NIM 20073087. Program studi Pendidikan Teknik Otomotif. Baik, di sini saya akan presentasi dari mata kuliah Teknologi Pengisian Udara. Langsung saja. Yang pertama yaitu A. Tujuan. 1. Mahasiswa mampu menjelaskan cara kerja kelistrikan sistem AC. 2. Mahasiswa mampu mengetahui masing-masing komponen kelistrikan AC serta fungsi dan cara kerjanya. B. Teori singkat. Sistem kelistrikan AC mobil berfungsi dalam hal penyalaan sistem AC dan melakukan pengontrolan temperatur ruangan sesuai kehendak pengguna. Komponen utama dalam kelistrikan AC mobil yaitu 1. Saklar motor blower, 2. Kopling magnet, 3. Termostat, 4. Pengatur suhu, 5. Pressure switch, 6. Relay, 7. Amplifier, 8. Cooling fan, 9. Motor blower. X. C. Bahan dan alat. Yang pertama, 1. Unit AC air conditioner pada mobil. Kedua, toolset. Dan ketiga, majun atau hand lamp. D. Keselamatan kerja. Yang pertama, gunakan alat sesuai dengan fungsinya. 2. Bekerjalah dengan prosedur yang telah ditentukan. E. Langkah kerja. Yang pertama, amatilah masing-masing komponen kelistrikan AC mobil pada engine stand. Next. 2. Buatlah gambar simbol dan lengkapi dengan fungsi serta cara kerja masing-masing komponen di bawah ini. Yang pertama yaitu A. Saklar motor blower. Fungsi dan cara kerjanya yaitu blower AC berfungsi menghisap udara yang ada di sekitar blower. Udara tersebut dihembuskan ke ruangan kabin melalui sirip-sirip evaporator. Dengan cara seperti ini, maka udara mampu melepaskan panas ke bagian freon yang memiliki suhu lebih rendah. Next. B. Kopling magnet. Fungsi kopling magnet adalah menghubungkan putaran mesin ke kompresor AC. Ketika mesin dan kompresor AC telah terhubung, maka kedua komponen ini bisa bekerja memompa freon agar dapat bersirkulasi di dalam sistem pendinginan kendaraan bermotor. Cara kerja kopling magnet. Kopling magnet bekerja dengan memakai prinsip elektromagnet, yaitu menghasilkan gaya magnet ketika ada arus yang mengalir pada kumparan koil. Magnet yang dihasilkan ini merupakan magnet remanen (tidak permanen). Next. C. Termostat. Fungsi dari termostat adalah switch yang berfungsi untuk mengaktifkan dan mematikan fan radiator secara otomatis. Cara kerja termostat juga sangat sederhana. Ketika suhu mesin melebihi suhu rata-rata, termostat akan terbuka agar suhu mesin kembali netral. Ketika mesin sudah netral, termostat akan tertutup secara otomatis. Begitu seterusnya. Next. D. Pengatur suhu elektronik. Fungsi elektronik yang berfungsi melibatkan perubahan suhu. Cara kerja dari pengatur suhu elektronik yaitu memutus dan menghubungkan kembali listrik ketika terjadi perubahan suhu. Next. E. Pressure switch atau dual pressure switch. Fungsi dari pressure switch saklar ini secara umum terbagi menjadi dua tipe, yaitu tunggal dan ganda. Ketika tunggal adalah tipe pressure switch yang menggunakan saklar terpisah untuk mendeteksi tekanan freon, sedangkan saklar ganda menggunakan satu saklar, namun fungsi ganda untuk mendeteksi tekanan tinggi dan rendah dari freon. Cara kerja dari pressure switch. Cara kerja pressure switch ternyata sederhana, yaitu mengatur tekanan gas freon saat kondisinya terlalu tinggi atau rendah. Komponen pengaman AC ini memiliki saklar yang akan mendeteksi tekanan refrigeran dan segera memberikan reaksi penutup jika diperlukan. Next. F. Relay. Fungsi dari relay yaitu untuk mengontrol motor kompresor,
motor kipas, dan motor pompa pendingin untuk dapat kita kontrol. Cara kerja dari relay adalah mengendalikan dan mengembalikan arus listrik. Next, amplifier. Fungsi dari amplifier yang pertama adalah untuk menyesuaikan output yang dihasilkan. Perangkat elektronik amplifier dapat membuat output yang memiliki sinyal suara yang sama dengan inputnya. Hal ini karena amplifier mempunyai komponen preamp di dalamnya. Cara kerja dari amplifier yaitu dapat mendapatkan kekuatan untuk melakukan hal tersebut dari listrik utama Anda yang dikirim langsung ke satu daya dalam amplifier. Di sini itu diubah dari arus bolak-balik ke arus arah yang hanya mengalir dalam satu arah dan dikirim ke transistor. Next, cooling fan. Fungsi dari cooling fan yaitu kipas pendingin merupakan salah satu komponen yang berguna mengalirkan udara masuk ke mesin melalui kisi-kisi yang terdapat pada radiator. Udara yang masuk ke mesin tersebut akan sangat bermanfaat ketika mobil dalam keadaan berhenti. Cara kerja dari cooling fan yaitu ketika AC dinyalakan, maka kipas akan memberikan hembusan udara yang melewati kondensor sehingga suhu freon yang ada di dalam kondensor akan menjadi lebih dingin. Jika cooling fan atau extra fan mati, maka komponen AC tidak akan bekerja maksimal. Suhu yang dihasilkan juga tidak akan bisa dingin. Motor blower. Fungsi motor blower adalah untuk menghisap udara yang terdapat di sekitar blower. Udara ini akan dihembuskan ke dalam ruang kabin melalui sirip-sirip evaporator. Dengan cara ini maka udara dapat melepas panas ke bagian freon yang memiliki suhu lebih rendah. Cara kerja dari motor blower. Cara kerja dari motor blower itu ada 3. Yang pertama itu posisi low. Ketika pengatur AC dalam posisi terendah atau low, maka arus angin akan mengalir ke kunci kontak ke bagian saklar motor blower evaporator. Nantinya baru masuk ke motor blower dan massa. Motor blower mulai berputar namun secara lambat karena melalui 2 tahanan blower atau resistor blower. Inilah yang mengakibatkan posisi-posisi pengatur blower menjadi tidak terlalu dingin. Next. Yang kedua itu posisi medium. Untuk posisi medium sendiri, cara kerja adalah arus udara mengalir melalui satu resistor saja. Jika arus yang mengalir ke bagian motor blower menjadi semakin besar, akhirnya kecepatan putaran pun juga lebih tinggi. Yang ketiga yaitu posisi high. Bagaimana pengaturan AC dalam posisi tertinggi? Arus menuju motor blower sudah tidak melalui tahanan lagi. Hasilnya arus menjadi maksimal hingga putaran motor menjadi paling tinggi. Anda sudah pasti bisa merasakan suhu dingin yang maksimal. Next. J. Resistor blower. Fungsi dari resistor blower yaitu resistor blower merupakan spare part AC mobil yang memiliki fungsi untuk mengatur laju AC atau tepatnya pada angin kipas yang ada di dalam kumparan. Resistor ini dibagi menjadi beberapa kelas pengatur seperti satu untuk angin kecil, yang kedua untuk dium, dan untuk ketiga kecepatan atau angin maksimal. Next. F. Gambar kerja. Buatlah rangkaian gambar kerja dengan benar. F. Gambar kerja. Buatlah rangkaian AC mobil yang benar. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.